Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Santoso dengan NIM 0535207888. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan praktikum basis data ya, menggunakan SAM atau MySQL. Ini untuk halamannya. Oke, langsung aja kita kerjakan. Soalnya itu contoh kasus, buatlah SAM database rumah sakit dokter admin. Oke, ini relasi diagramnya kita buat dulu. Oke, ini kita kasih nama rumah sakit, kita create. Oke, dia masuk, langsung saja kita buat administrator. Oke, administrator ini ID admin, nama admin, waktu jaga. Pakai in oke, auto lalu nama admin pakai varchar 30, ID admin, nama admin, ID admin, oke, nanti kita dokter ya, dokter, ID dokter, nama dokter, ID dokter, in primary. Oke, untuk in varchar ini, in ini untuk memasukkan angka bulat ya, bukan desimal atau bukan koma. Nah, kalau untuk varchar ini adalah variabel karakter untuk memasukkan nama, angka, huruf, atau teks. Sepemahaman saya kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita kasih koma dulu. ID dokter. Ya, sepertinya ini sudah beres, tampilannya selesai. Sekarang kita coba go ya. Oke,
sudah masuk ya, 1 2 3 4 5 6. Setelah itu 1 2 3 4, coba kita cek 1 2 3 4 5 6. Oke, setelah jadi kita sekarang memasukkan data-data ke pasien di struktur. Insert, sorry. Oke, di pasien terlalu kita kasih di sini misalnya 14.00, lalu nama kita kasih lagi Jalan Mardani Depok. Oke, ini lalu kita insert lagi pada 14.01 ya, Audrey Wijaya misalnya, Papua. Sekarang kita cek di browser ya. Ini saya sudah menambahkan ya data-datanya, masuk Audrey 1 2 3 ya, Mardani Sirsak Aya. Oke, sekarang kita balik lagi. Kalau sudah kita input, kita sekarang ingin menambahkan foreign key, primary key dan juga index di setiap tabel. Dari administrator, ID admin, kita kasih di sini index key, lalu daftar, ID daftar, itu pakai ID pasien. Sudah seperti ini ya. Oke, setelah kita menambahkan foreign key, berikutnya kita masuk ke designer. Oke, designer seperti ini. Oke, kita rapikan dulu ya sebentar. Sesuai ini, dokter admin, dokter admin sini, dokter, lalu administrator kasih dokter, daftar pasien. Oke, kalau sudah kita save dulu ya.
kita kasih nama rumah sakit. Oke, ya. Lalu sekarang kita kasih relationship. ID pasien, ini oke skip. Oke, lalu ID admin, oke, lalu ID admin lagi, oke skip. Oke, lalu ID dokter ke ID dokter. Lalu ID dokter ke nama pasien, ID dokter ke ID dokter. Ini ID dokter. Oke, lalu pasien, ID pasien ke pasien. Oke, kurang lebih seperti ini untuk relationship-nya. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke, selanjutnya untuk mencoba database, kita custom shell, coba jalankan MySQL new root show database. Tulisannya rumah sakit, ada ya rumah sakit masuk. Lalu use rumah sakit show table. Oke, ada ya. Administrator, daftar orang pasien from dokter. Lalu kita masukkan pasien. Ya, ini untuk nama-namanya. ID pasien 14125356, Hesa Sol, Laki. Nama pasien Jalan Mardani, Jalan Sisak, Semarang. Jalan Angka, Ama Audrey, Salsabila Setia Anggita. Sekarang kita cari select ID pasien. Kita cari berdasarkan ID nama, jenis kelamin, alamat, tapi laki-laki perempuan sendiri ya. Kita sortir coba. ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, from pasien, where, jenis kelamin, laki-laki dulu misalnya. Kita coba ID pasien kelamin. Nah, ini muncul ya. Jadi ini untuk data ID pasien, nama pasien, jenis Santoso, dan Setiawan, dan ID-nya nih untuk laki-laki, alamatnya ini. Lalu untuk perempuannya kita coba ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, pasien, from pasien, where, jenis kelamin perempuan sekarang. Select ID pasien, nama pasien, jenis kelamin nama pasien, pro pasien adalah jenis kelamin perempuan. Nah, ini untuk nama pasien ID jenis tapi yang perempuan. Kalau yang ini full lengkap data pasien, laki perempuan bisa alamat. Kalau ini untuk laki-lakinya, ini perempuannya, nama perempuannya. Kalau sekarang kita mau nyari misalkan hanya nama pasien dan laki-laki aja juga bisa, misalkan select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Nah, ini laki-laki aja. Select nama pasien, laki kelamin. Tidak menggunakan alamat dan tidak menggunakan ini. Ya, mungkin itu untuk tugas 12 data saya dari SQL. Semoga apa yang saya kerjakan bermanfaat dan bisa menambah pengalaman saya terhadap SQL juga. Mohon maaf bila ada kesalahan dan koreksinya.